Halo guys, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa dengan kamu semua pada hari ini ya. Nah, kali ini saya akan membahas numerologi requestan dari Resa Putri Sherina. Oke, simak sampai habis ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Resa Putri Sherina, tanggal lahir 2 Januari tahun 2000. Rasio hoki kamu yang menjelaskan mengenai seberapa besar kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 3,33 yang artinya bagus, dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Rasio daya tahan hoki yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 83,33 yang artinya sangat bagus, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Kamu mempunyai karakter utama di bawah angka 1 yang menjelaskan bahwa kamu adalah seorang pemimpin yang mandiri, mempunyai takdir untuk hidup secara mandiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Kamu selalu berinisiatif dan menjadi pemimpin dalam segala situasi yang dibutuhkan. Kamu harus belajar untuk tidak bergantung kepada orang lain dan mengambil setiap keputusan sendiri. Kamu mampu memulai suatu pekerjaan dan menyelesaikannya sendiri. Kamu mampu dengan mudah mempengaruhi orang lain untuk menjalankan ide yang diinginkan. Kamu mampu bertahan hidup dan berjuang dalam kondisi kehidupan yang keras. Kamu sangat menonjol dengan ide-ide yang orisinil dan akan selalu dikenang sebagai seorang pribadi yang tangguh dan inspiratif. Namun, jika kamu tidak memaksimalkan potensi kamu dengan baik, maka kamu cenderung menjadi pribadi yang hanya mengandalkan diri sendiri, atau terlalu mandiri, atau bahkan sebaliknya, menjadi pribadi yang sangat bergantung kepada orang lain. Kamu akan secara konsisten hidup dengan mengharapkan bantuan dari orang-orang terdekat, menjadi pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan, dan bahkan tidak percaya diri, atau kamu akan cenderung menjadi egois, dominan, arogan, sombong, membosankan dan akhirnya kesepian. Hati-hati dengan sikap yang tidak detail dan keinginan yang besar untuk melakukan perlawanan. Angka kepribadian menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu. Kamu mempunyai kepribadian yang diwakili oleh angka 6 tipe positif. Ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang baik hati, suka menolong dan berorientasi keluarga, selalu tampil sebagai seseorang yang peduli dan melindungi, sehingga terasa nyaman dan aman jika berbicara dengan kamu. Namun, kadang kelihatan suka mencampuri urusan orang lain. Angka sikap menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai sikap yang diwakili oleh angka 3 tipe positif. Ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang mempunyai selera humor yang bagus, optimis, antusias, selalu berbahagia, mempunyai banyak ide, dan dapat bergaul dengan siapapun. Namun kadang kamu tampil tidak pernah serius. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup. Kamu mempunyai pertumbuhan yang diwakili oleh angka 7 tipe negatif. Ini menjelaskan bahwa kamu menyelesaikan tantangan dengan mengandalkan diri kamu sendiri, dengan cara yang tidak biasa dalam menyelesaikan masalah. Cara kamu yang tidak biasa kadang sulit dilakukan. Kamu harus berhati-hati karena angka pertumbuhan tipe negatif membuat kamu sering mendapatkan kesulitan dalam menangani masalah. Angka hilang menjelaskan mengenai jenis-jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka hilang dengan 2 kategori, yaitu kategori moderat atau kategori yang muncul sebagai tantangan kecil namun cukup sering dalam hidup kamu, yang diwakili oleh angka 6. Kamu takut kehilangan hubungan yang telah terbina, membuat kamu takut membina hubungan baru. Kamu takut mengecewakan orang di sekitar kamu, sehingga selalu berhati-hati dalam memilih teman atau menghindari situasi yang membutuhkan uluran tangan kamu. Kategori ganas atau kategori yang jarang muncul namun mempunyai potensi sebagai masalah yang besar, diwakili oleh angka 4. Kamu selalu merasakan masalah-masalah besar menghambat kehidupan kamu. Meskipun masalah tersebut adalah masalah yang mudah ditangani, kamu tidak praktis sehingga kelihatan tidak bisa bekerja. Kamu tidak mempunyai rencana dalam setiap hal sehingga
membuat kamu kadang menjadi malas, atau bisa juga kamu hidup sebagai manusia robot yang selalu melekat dengan rutinitas, sehingga mudah frustasi, tidak mempunyai teman, dan tidak suka akan perubahan. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk hari tua kamu. Kamu mempunyai kedewasaan yang diwakili oleh angka 4 tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung mendambakan kehidupan yang stabil. Namun, karena angka kedewasaan kamu tipe negatif, maka kamu cenderung hidup terlalu bebas, sehingga menyebabkan kegagalan pada kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, atau persahabatan. Kamu akan terus-menerus menghadapi masalah serius dalam kehidupan. Agar kamu dapat bebas dari masalah ini, belajarlah untuk hidup secara teratur dengan melakukan perencanaan-perencanaan kecil dalam hidup kamu. Kamu harus membuat target yang terukur dan mudah dicapai. Dengan demikian, maka kamu akan hidup stabil di hari tua tanpa beban yang berarti. Analisa tahun berjalan 2021. Rasio tahunan kamu pada tahun ini adalah di angka 70 yang artinya bagus. Pada setiap tahun kamu akan dipengaruhi oleh dua jenis angka tahun pribadi yang menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili angka 8. Tahun pribadi 8 merupakan tahun kesuksesan materi. Energi pada tahun ini akan berfokus kekuatan dan pencapaian sukses yang luar biasa. Untuk mencapai hasil maksimal, sikap positif dan kebijaksanaan harus diutamakan. Jadikan ide dan mimpi kamu menjadi kenyataan pada tahun ini. Kamu harus mengandalkan diri sendiri dalam mengambil setiap keputusan. Namun bukan berarti kamu harus bekerja sendiri. Kamu akan sangat terkejut bagaimana orang lain yang lebih berpengalaman siap membantu kamu. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik, hindari ambisi yang berlebihan, keserakan, atau kebiasaan yang dapat membuat kesehatan kamu terganggu. Jika kamu mengerjakan sesuatu dengan tulus dan tidak melupakan orang lain, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Rencanakan keuangan kamu dengan matang. Jika tidak, maka kamu akan kehilangan materi yang cukup signifikan. Angka tahun keberadaan menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Angka tahun keberadaan kamu diwakili angka 9. Tahun keberadaan 9, kamu akan merasakan kebutuhan untuk meninggalkan masa lalu dan memulai hal-hal yang baru. Melupakan dan memaafkan adalah hal yang penting dilakukan untuk menjalani tahun ini. Kamu akan merasakan kebutuhan untuk meninggalkan seluruh hal yang tidak berguna bagi kehidupan kamu. Akan banyak potensi untuk menjadi sukses jika kamu mempunyai keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Kemampuan kamu untuk membantu sesama manusia akan meningkat dengan tajam. Kamu akan banyak terlibat dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kamu mempunyai angka rusak 3 set di angka 48. Ini mengenai masalah dalam rumah tangga. Masalah dalam kehidupan rumah tangga ini seperti telat menikah, kemungkinan bercerai, kemungkinan KDRT, pisah ranjang, atau apapun. Yang penting sebelum kamu mengalaminya, kamu bisa antisipasi terlebih dahulu. Dengan banyak berdoa dan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga belajar mengenai bagaimana pernikahan itu sebelum memasuki jenjang pernikahan, supaya bisa meminimalisir akan adanya banyak masalah dalam rumah tangga. Profesi yang bisa kamu dalami: dokter, ahli farmasi, profesor, dosen, guru, administrator, eksekutif administrasi, sekretaris. Bisnis yang bisa kamu geluti: bidang yang berhubungan dengan hal-hal medis, perabotan, industri kertas, institusi pendidikan atau sekolah, kursus, taman kanak-kanak, kampus, perpustakaan, kerajinan kayu, pakaian dan bahan pakaian, kerja yang berhubungan dengan budaya manusia, toko buku, perkebunan dan pertanian, hortikultura, bisnis pertamanan, seni taman, perhutanan, penggergajian, obat-obatan herbal, farmasi, rumah sakit, klinik, perawatan kesehatan, makanan organik. Untuk arah kehidupan kamu, di angka 6 adalah arah kekayaan dan angka 9 arah kesuksesan. Oke teman-teman, itulah pembacaan numerologi untuk saudari Resa Putri Serina. Terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa.